Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin mencoba mengomentari tentang ex-rektor UGM sebut Jokowi tidak lulus dari UGM. Rektor ini yang dikenal namanya Bapak Profesor Sofyan. Dia menjadi rektor tahun 2002 sampai 2007. Kalau menurut saya, ini bapak tua ini ceroboh sekali. Udah tua, kenapa cari-cari masalah? Kalau you bener, gua dukung. Tapi sesuatu yang nggak bener, lu cuma katanya orang, kenapa Anda mau dikomentari kelompoknya gerombolan Roy Suryo? Roy Suryo itu sedang ingin mencari panggung. Bagaimana membombardir Jokowi di luar persidangan? Mestinya mereka itu kalau merasa benar, udah tenang aja duduk di rumah manis, tunggu aja di pengadilan. Nanti kan juga UGM dipanggil, Pak Jokowi dipanggil, ijazahnya pun ditunjukkan, semua yang diinginkan di pengadilan semua hadir dan semua ditunjukkan. Jadi jangan tebar cerita-cerita, apalagi ceritanya hoax. Membuat masyarakat seakan-akan ingin digiring, seakan-akan apa yang lo ceritakan berulang-ulang itu masyarakat menilai benar. Terus kemudian apa yang nanti di persidangan itu, walaupun Pak Jokowi menang, kok anggap itu tidak adil, itu salah. Sama dengan Tifa. Tifa itu membawa masalah ini ke masalah di luar. Kalau menurut saya, kalau misalnya Anda itu tidak bermoral, ya tidak usah kebodohan Anda itu bawa-bawa ke luar negeri. Ini kan sangat tidak tepat. Jadi khusus untuk Pak Profesor Sofyan, Anda itu sudah tua, kenapa Anda mau diajak membuat hal-hal yang menurut kami tidak tepat bagi Anda? Sudah tua, nikmatilah hidup dengan ibadah yang benar. Tapi apa yang terjadi? Anda sudah berkuar-kuar ke sana kemari, ujung-ujungnya Anda menarik diri dari perkataan Anda. Apa maksudnya? Kenapa Anda nggak teruskan aja kata-kata Anda? Kalau memang Anda benar, biar Anda juga ikut di penjara nantinya. Biar Anda mati di penjara. Anda tuh sudah tua, mau-maunya digiring-giring orang oleh gerombolan Roy Suryo CS. Anda tuh kan orang pintar. Negara kita negara hukum. Ya udah, kita bicara di pengadilan saja. Jangan Anda menggiring opini ke sana kemari untuk gerombolan Roy Suryo yang pembenci Jokowi. Ya seneng-seneng saja. Memang itu yang dicari. Tahu nggak, Bapak itu berdasarkan informasi yang sangat valid dari staf ahli Polri, bahwa sesungguhnya pembenci-pembenci Jokowi itu terbagi dari 4 kelompok. Kelompok pertama, kenapa dia benci Jokowi, kenapa dia serang habis-habisan, mau salah mau benar dia serang, adalah mereka yang dulu pernah dipecat Jokowi. Kemudian yang kedua, pembenci Jokowi itu katanya dulu yang organisasinya pernah dibubarkan. Kemudian yang ketiga, karena ada campur tangan asing. Karena sekarang itu campur tangan asing karena Jokowi telah membuat keputusan-keputusan, gebrakan-gebrakan yang membuat orang asing itu merasa nggak nyaman. Freeport dikuasai, ekspor batu bara dibatasi, kemudian lagi yang kemarin itu nikel atau apa, yang Jokowi tidak mau kirim bahan bakunya, dia mendingan mengembangkan, memperjuangkan bagaimana ada hilirisasi di negara kita, supaya kita bisa produksi, kalau dijual harganya bisa berlipat-lipat. Selama ini kita cuma dapat ujungnya, yang dapat gedenya orang luar negeri. Itulah perjuangan Pak Jokowi, dan itu banyak yang tidak suka.
Dan gerombolan-gerombolan itulah yang menyerang Pak Jokowi saat ini. Mungkin mereka-mereka itu dibayar oleh mereka untuk bagaimana menjatuhkan Jokowi, untuk bagaimana menjatuhkan Gibran, untuk bagaimana mengadu domba dengan Pak Prabowo, supaya Pak Prabowo itu putus dengan Pak Jokowi. Dan nanti juga ujung-ujungnya Pak Prabowo juga dilengsarkan. Apabila Gibran lengser, Pak Prabowo juga lengser. Target mereka itu jahat. Bahkan mereka berani terang-terangan ingin menduduki gedung DPR MPR dengan cara apapun, memprovokasi seluruh warga, memprovokasi mahasiswa. Tapi sayang, omongan mereka nggak didengar mahasiswa. Karena mahasiswa itu sekarang waras, mau menggunakan otak yang benar, tidak seperti mereka. Sudah tua, tapi tidak mau mikir, tapi nggak tahu apa mereka itu. Kalau sayang kepada negara kita, bangsa, negara, sayang kepada rakyat kita, sayang dengan pemerintah kita, mestinya tidak begitu sikapnya. Coba gaya-gaya mereka itu lebih menyukai cerita-cerita jalanan, berita-berita jalanan, bagaimana cara mendowngrade Pak Jokowi dengan berita-berita jalanan. Mereka tuh padahal ngerti hukum, ya ceritanya cerita di pengadilan, selesai. Kalau Anda tidak percaya dengan negara kita, yang mendingan Anda keluar dari Indonesia. Ngapain ada di Indonesia? Kalau Anda tidak percaya dengan pemerintah kita, kalau Anda tidak percaya dengan hukum kita, ya Anda jangan di Indonesia. Ngapain Anda masih ada di Indonesia? Sedangkan Anda atau kalian itu masih tidak mempercayai pemerintah, tidak mempercayai hukum kita. Jadi lebih baik Anda itu energinya gunakan ke hal-hal yang lebih baik. Beri masukan negara, beri masukan Pak Prabowo, beri masukan Pak Gibran. Gimana negara kita menjadi lebih baik, menjadi lebih bisa kompetitif, sebagaimana yang sudah diperjuangkan oleh Pak Jokowi. Apakah kalian ingin menghancurkan semua itu demi membela Barat? Apakah itu? Kalau itu yang terjadi, sangat kurang ajar sekali itu kalian itu. Sangat menyakiti kami-kami rakyat yang lebih banyak. Anda ingin menurunkan Gibran lah, kalian ingin menurunkan, ingin mendowngrade Pak Jokowi sampai sekarang udah pensiun pun masih lo serang habis-habisan. Apa sebenarnya? Anda itu menyerang Pak Jokowi, menfitnah Pak Jokowi, mendowngrade Pak Jokowi, tahu nggak? Anda itu telah melakukan kezaliman yang luar biasa, yang sangat dibenci oleh Allah. Tahu nggak? Kenapa iblis itu masuk neraka? Kenapa iblis diusir dari surga? Karena kesombongannya. Seperti kalian yang sombong, merasa paling benar, merasa paling hebat. Itulah sebenarnya sifat-sifat iblis. Jadi Anda itu merasa paling pintar, merasa paling benar. Orang lain merasa salah. Apalagi membuat fitnah. Itulah sifatnya iblis, yang sampai dia diusir dari surga. Bukan iblis itu tidak pintar, iblis hafal Quran, iblis pintar, iblis bersujud kepada Allah, cuma dia sombongnya tidak mau menghormati Nabi Adam, akhirnya diusir karena kesombongannya. Nah itu saya nilai sifat sampean kayak begitu, sifat Anda seperti itu. Tolonglah Anda berpikir yang lebih waras sedikit, biar tidak bikin gaduh negara kita. Sama dengan Pak Tua ini, Pak Profesor Sofian. Anda udah tua ikut-ikutan. Coba kalau nanti persidangan Pak Jokowi menang, Anda dituntut ke pengadilan, itu bisa. Anda cuma katanya orang mengatakan Pak Jokowi itu tidak lulus UGM. Enak aja, lo jadi rektornya 2002-2007. Pak Jokowi lulus 85. Dari mana lo tahu? Lo paling tahu katanya-katanya, yang menyebut katanya juga orang pembenci Jokowi. Mungkin. Kalau itu terjadi, ya itulah yang Anda terima berita lo. Akhirnya lo menarik dari omongan Anda itu. Mungkin itu barangkali dari saya. Mudah-mudahan kita semua sadar, kita tidak membuat gaduh negara kita. Ini marilah kita menjadi orang-orang yang masyarakat yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.